Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Setiawan dengan NIM 207-20111 dari kelas IPA D dengan mata pelajaran Tauhid subbab alam kubur dan akhirat. Saya akan menjelaskan tentang alam kubur dan akhirat atau kehidupan manusia setelah ada di dunia. Langsung saja, setelah manusia wafat, tempat kedua setelah di dunia adalah alam kubur atau alam barzah. Alam kubur dapat dikatakan terminal kedua sebagai peristirahatan manusia setelah di dunia. Disinilah tempat berakhirnya kezaliman orang yang zalim dan kehinaan bagi orang yang dihinakan. Yang tersisa hanyalah amal kebaikan semasa di dunia. Selanjutnya, setelah jenazah atau si mayat dikebumikan di liang lahat, si mayat akan didatangi oleh dua sosok malaikat utusan Allah, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang melontarkan 6 pertanyaan. 6 pertanyaan itu antara lain adalah: Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ma dinuka? Apa agamamu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ma kitabuka? Apa kitabmu? Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Ma ikhwanuka? Siapa saudaramu? Nah, 6 pertanyaan ini akan dijawab sesuai dengan amaliyahnya masing-masing tatkala di dunia. Dikatakan bahwa orang muslim akan menjawab 6 pertanyaan ini dengan baik dan benar, maka ia akan diistirahatkan di taman-taman surga hingga menunggu datangnya kiamat. Sedangkan orang kafir, orang yang membangkang dengan Allah, akan menjawab dengan ucapan aku tidak tahu atau aku tidak mengerti. Maka malaikat akan murka dan menghantam dengan palu besi ke tubuhnya dan akan diistirahatkan di emperan atau di teras neraka. Setelah itu, tahap kedua setelah kematian adalah Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Seluruh umat di dunia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, baik muslim maupun non-muslim, akan dibangkitkan dari kuburnya atau dari liang lahatnya. Peristiwa ini ditandai dengan peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Peniupan yang pertama kali menandakan bahwa semua makhluk akan binasa atau akan mati, baik manusia, jin, hewan maupun malaikat sekalipun. Kemudian malaikat Israfil meniup untuk kedua kalinya, yang menandakan bahwa semua makhluk akan dibangkitkan kembali tanpa terkecuali. Allah menghidupkan kembali hamba-hambanya secara berbeda, sesuai dengan keadaan mereka ketika di dunia.
Setelah itu, semua makhluk akan digiring ke padang mahsyar. Dikatakan bahwa padang mahsyar ini tempatnya berpasir, tidak terlihat tinggi maupun rendah. Dan dikatakan di dalam sebuah hadis oleh Muhammad bahwa Palestina adalah tanah mahsyar. Mereka semua akan digiring oleh dua malaikat, yang satu sebagai penggiring dan yang satu lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia. Semua hambanya dikumpulkan di sini dan dalam keadaan saling berdesak-desakan. Selanjutnya ada tahapan yaumul hisab atau hari perhitungan. Di sini ialah hari di mana semua amal perbuatan di dunia dipertanggungjawabkan dan ditimbang amal perbuatannya. Amal-amal tersebut ditimbang di atas mizan atau neraca. Dan ada yang mengatakan bahwa yaumul hisab juga yaumul mizan atau pertimbangan. Barang siapa yang berat amal kebaikannya akan dimasukkan ke dalam surga, dan barang siapa yang ringan amal kebaikannya dan berat kezalimannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Sesuai firman Allah pada surah Al-Insyiqah ayat 7-12 yang artinya, maka adapun orang yang diberi kitabnya dari arah kanan akan diperhitungkan dengan mudah dan kembali kepada ahlinya dengan riang gembira. Adapun orang yang diberi kitab amalnya dari sebelah kiri atau dari arah kiri, dia akan mengalami kesengsaraan dan dimasukkan ke dalam neraka. Setelah semua selesai dihisab dan mendapatkan catatan amal masing-masing, semua makhluk akan digiring ke titian sirat atau Shiratal Mustaqim, yaitu jembatan penghubung menuju ke surga yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Dikatakan titian sirat karena jembatan ini lebih tipis dari rambut dan lebih tajam daripada sebuah pedang. Melewati titian sirat merupakan ujian yang berat atau paling berbahaya pada saat hari kiamat. Sebab terdapat berbagai hal menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan, serta mengguncangkan akal dan jiwa seorang mukmin yang pada saat itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Ketakutan para malaikat akan kedahsyatannya Nabi Muhammad yang di sana memberi syafaat kepada umatnya, dan tidak ada yang dapat berbicara selain para rasul. Dikatakan bahwa untuk orang dengan kondisi sangat buruk imannya, jembatan ini akan menjadi sangat kecil. Dan untuk orang yang amal baiknya atau amal baik di dunia yang banyak, ia akan melewati dengan tenang. Ada yang mengatakan secepat kilat, ada yang menunggang unta, kambing, atau sapi dari hasil kurbannya semasa di dunia. Oke, tahap selanjutnya adalah kalau berhasil melewati titian sirat akan menuju ke surga, dan apabila gagal akan singgah di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya semasa di dunia. Oke, yang pertama kita bahas surga. Surga adalah ganjaran yang luar biasa yang disediakan Allah untuk orang-orang yang dicintainya. Disinilah tempat kenikmatan tiada tara. Surga dijaga oleh dua malaikat Allah yang murah senyum dan penuh dengan kegembiraan. Surga digambarkan di dalamnya terdapat banyak pohon dan air mengalir serta kurma. Sebagian ulama bahasa mengatakan
tidaklah dikatakan surga atau jannah kecuali di dalamnya terdapat pohon kurma dan anggur. Sebagian lain mengatakan disebut surga atau jannah karena lebatnya pohon yang ada di dalamnya serta ranting atau dahannya yang memberikan naungan bagi yang berada di bawahnya. Ada berbagai macam surga. Antara lain yang pertama adalah surga Al-Firdaus. Adalah surga yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya yang diciptakan oleh Allah dari emas. Yang kedua adalah surga Aden. Surga yang diciptakan Allah dari intan putih yang dijelaskan Allah pada surah Al-Bayyinah ayat 7-8. Yang ketiga ada surga Naim yang diciptakan Allah dari perak. Dan yang keempat ada surga Ma'wa yang diciptakan Allah dari zamrud hijau. Dan yang kelima ada surga Darussalam yang diciptakan Allah dari yakut merah. Dan yang keenam ada surga Darul Muqammah yang diciptakan Allah dari permata putih. Dan yang ketujuh ada surga Al-Maqamul Amin yang dijelaskan Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 51. Selanjutnya neraka. Neraka adalah tempat yang paling keji dan dijaga oleh dua malaikat yang keras dan juga kasar. Malaikat tersebut tidak pernah mendurhakai Allah dan selalu patuh kepadanya. Dan dijelaskan bahwa pakaian orang di neraka terbuat dari aspal cair. Dan Allah menyebutkan bahwa bahan bakar dari neraka adalah orang kafir serta harta bendanya yang akan diberi makan darah dan nanah. Sungguh betapa kejinya siksa di neraka. Selanjutnya macam-macam neraka. Yang pertama ada neraka hawiyah. Neraka yang pertama adalah neraka hawiyah, diperuntukkan kepada orang yang ringan timbangannya. Maksud saya ringan timbangan amalnya semasa di dunia, dan dijelaskan Allah dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11. Yang kedua ada neraka jahim, tempat disiksanya orang musyrik dan orang yang menyekutukan Allah, serta Allah menjelaskannya dalam surah Asy-Syura ayat 91-92. Yang ketiga ada neraka sakor yang diperuntukkan kepada orang munafik yang mendustakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dijelaskan dalam surah Al-Mudassir ayat 26-27. Yang keempat ada neraka Lazza. Dikatakan bahwa neraka yang bergejolak apinya bisa mengelupas kulit kepala. Yang kelima neraka Hutamah yang disediakan kepada orang yang suka mengumpulkan harta, serakah, dan menghina orang miskin. Dijelaskan Allah dalam surah Al-Humazah. Yang keenam ada neraka Syair. Diperuntukkan kepada orang yang mengingkari Allah dan memakan harta anak yatim, disebutkan dalam surah Al-Mulk dan surah An-Nisa. Yang ketujuh ada neraka Wa'il, diperuntukkan kepada pedagang yang mengurangi timbangannya demi mendapat keuntungan berlipat. Azabnya, dagangan mereka akan dibakar dan dimasukkan ke dalam perut mereka. Neraka ini disebut dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Dan yang terakhir
Dan yang terakhir, neraka jahanam, neraka yang paling dalam dan berat siksaannya. Neraka ini disebut dalam surah Al-Hijr ayat 43 sampai 44. Sekian pembahasan alam kubur dan akhirat. Atas kurangnya mohon maaf dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.